Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kembali saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, pada mereka yang masih muda, anak-anak saya yang sebaya, rekan-rekan saya seperjuangan, dan mereka yang punya ketertarikan untuk menggali kebenaran-kebenaran ilahi. Mari pada kesempatan ini kita mengkritisi salah satu ajakan Allah terhadap manusia itu yang disampaikan melalui firman-Nya yang berbunyi demikian: barang siapa yang berharap atau mengharapkan untuk bisa bertemu kembali dengan ilahinya, dengan Allah, maka sesungguhnya waktu pertemuan yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Firman ini disampaikan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Mari kita kritisin bagaimana kita yang hidup di dunia ini bisa bercita-cita ingin bertemu dengan Allah, sementara kita sendiri belum pernah mengenal siapa Tuhan kita. Selama ini kan manusia hanya mengimani adanya Allah, tapi bagaimana membuktikan bahwa itu betul-betul hadir, ada? Paling tidak kita dikasih akal. Bisakah apa yang kita imani tentang Allah itu masuk kepada nalar dan akal manusia? Itu yang harusnya menjadi pemahaman Anda dan saya. Logiskah kita itu mengimani ilahi saat ini, yang insya Allah apabila itu kita bisa sampai kepada nalar yang logis dan kita berusaha di dalam hidup ini, maka perjanjian pertemuan itu akan terjadi. Tapi masalahnya bagaimana kita memformat agar supaya dohirnya Allah itu adalah masuk akal, logis. Saya ingin menggarisbawahi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, logis itu diartikan atau masuk akal itu atau masuk logika itu diartikan sebagai pemikiran yang sesuai dengan logika. Sesuai tidak keberadaan Allah itu dengan logika manusia? Dan apabila dinalar, dianalisa dengan seluas-luasnya, maka masuk ke dalam akal enggak penalaran kita itu tadi? Memang kata-kata logis diambil dari bahasa Yunani logos, yang artinya hasil daripada pemikiran. Nah, dengan demikian, bisakah kita, Anda dan saya, di saat hidup ini mengolah hasil pemikiran kita bahwa apa yang kita imani yaitu Allah itu tadi adalah masuk nalar, masuk akal, dengan menggunakan logika yang diberikan oleh Allah kepada kita? Untuk sampai ke arah itu, sampai detik ini, para ilmuwan, para pemikir, insya Allah saya bagian daripada mereka, membagi dua klasifikasi, dua kelas, agar segala sesuatu itu masuk di dalam akal atau logis. Atau akal itu bisa difungsikan dengan dua cara.
Yang pertama yaitu melakukan pendekatan, apa yang dinamakan pendekatan secara induktif. Induktif itu hasil daripada pengalaman, pengamatan, yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Itu namanya induktif. Nah, di dalam dunia ini dikenal sebagai dunia riset, itu induktif. Jadi berdasarkan atas fakta-fakta yang ada di dalam alam ini, kemudian disimpulkan apa sih sebenarnya batu itu, apa sebetulnya air itu, apa sebetulnya daun itu. Diriset apa sebetulnya manusia itu. Akhirnya dari objek riset yang bersifat materi itu akan didapat kebenaran yang sifatnya menjadi hukum-hukum yang terlibat di dalam objek yang kita riset itu. Itu kebenaran sunnatullah dalam bahasa agama. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak selalu kebenaran itu atau masuk nalar itu selalu harus yang sifatnya nyata. Yang non-empiris, bukan berdasarkan pengalaman manusia, akan tetapi atas dasar olah pemikiran manusia yang kadang-kadang jauh ke depan, banyak fakta-fakta menjadi sebuah kebenaran. Maka cara yang demikian ini melakukan penelusuran namanya secara deduktif, yaitu menggunakan akal atau rasio ke depan semata. Agak berbeda pada antara deduktif dan induktif. Kalau induktif itu dari fakta yang ada, sedangkan deduktif dari sesuatu gagasan yang belum terwujud, kemudian dibuat premis-premis diturunkan sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan yang khusus. Kalau yang tadi induktif, daripada yang khusus menjadi yang umum, kalau deduktif yang umum menjadi yang khusus. Itu di dunia filsafat ilmu pengetahuan menjadi sebuah kaidah yang dianut oleh semua saintis. Saya ingin membuat format baru. Karena saya berada di dalam dua dimensi itu. Saya sebagai seorang ilmuwan, tentunya riset-riset saya hampir setengah abad menggunakan metode-metode induktif, tapi saya juga sebagai seorang yang mengimani kebenaran-kebenaran ilahi, khususnya firman Tuhan itu sebagai sebuah informasi yang sifatnya deduktif, yang harus bisa saya unduh, bisa saya ambil sebagai sebuah kebenaran-kebenaran yang nantinya menjadi bagian daripada empiris manusia itu sendiri. Maka saya satukan menjadi rasional empiris, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai empirical rational. Harapan saya yang ketiga ini juga menjadi bagian seluruh umat manusia, menjadi mazhab baru di dalam kita melihat kebenaran, sehingga kita melihat segala sesuatu itu secara utuh, tidak parsial. Maka untuk mewujudkan adanya Tuhan, saya mencoba membahasnya sebagai berikut. Setiap kebenaran objektif yang sifatnya dohir atau materi, hendaknya kebenaran yang didapat daripada hasil-hasil riset itu jangan dilihat kepada materinya atau objeknya, akan tetapi dilihatlah pada kebenaran
yang dihasilkan dari hasil dari objek itu tadi. Karena objek yang kita riset bisa hilang, akan tetapi kebenarannya tidak akan bisa hilang. Sebagai satu contoh, misalnya tentang hukum Archimedes. Setiap benda yang BD-nya lebih kecil daripada air, kita tahu BD air itu adalah 1 atas dasar perhitungan dalam 1 liter volume air, kalau ditimbang adalah 1 kilogram air, sehingga BD adalah berat dibagi volume, 1 dibagi 1 maka 1. Sehingga setiap benda yang BD-nya lebih dari 1 dia akan tenggelam, kurang dari 1 dia akan mengambang. Itu sudah menjadi sebuah kebenaran yang diriset daripada objek air. Pada saat kita melihat kebenaran itu, kita sudah tidak melihat objeknya lain, tapi kebenarannya itulah yang kemudian kita gunakan sebagai sebuah informasi untuk membangun sebuah teknologi. Akhirnya, bagaimana kapal yang demikian besar, yang beratnya adalah ribuan ton, bisa mengapung di dalam air kayak kapal induk dan sebagainya itu, dengan muatan pesawat terbang atau tank-tank di atasnya. Mengapa kok bisa mengambang? Padahal yang itu semua dari besi. Kita tahu beratnya BD-nya lebih daripada 1. Maka rumus yang tadi itu digunakan, yaitu diperbesarlah volumenya, yaitu dengan menggunakan ruang yang hampa, ruang udara, sehingga beratnya itu menjadi nyusut, BD-nya menjadi kecil di bawah daripada BD air, sehingga bisa mengambang. Itu kebenaran daripada objek riset diambil pada rumus-rumus yang sudah pasti. Itu yang pertama. Sehingga kita tidak berbicara tentang objek, tapi berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, yang sifatnya deduktif. Segala sesuatu yang rasional hendaknya perlu pembuktian agar tidak jadi hayalan kosong. Tadi saya katakan, deduktif itu mungkin benar secara rasional, tapi ada buktinya atau tidak? Kalau tidak ada buktinya, itu hanya hayalan. Setiap rasional harus terwujud, yang bentuknya bisa saja non-materi, supaya berbeda dengan objek empiris. Perwujudan bentuk non-materi itulah kebenaran rasional, sementara argumentasi rasionalnya sebagai objek. Jadi begini, kalau seseorang mengukakan argumentasi rasional, kalau kita di dalam Islam itu, atau bagi mereka yang memiliki agama itu yang dinamakan iman, iman itu semuanya argumentasi, tidak ada buktinya. Sehingga dengan demikian, argumentasi iman atau iman itu harus dibuktikan. Caranya bagaimana untuk membuktikan iman itu tadi? Caranya dibuatlah kaidah-kaidah sebagai berikut.
Satu contoh, di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102 ada bunyi begini, Zalikumullahu Rabbukum, itulah Tuhan kamu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Dia, khaliqu kulli syai'in fa'budu, Dialah pencipta segala sesuatu, maka beribadalah kepada Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, Dialah Tuhan pemelihara segala sesuatu yang diciptakannya itu tadi. Ini ada dua statement di situ. Dialah Allah Tuhan kamu, yang tidak ada duanya kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, pada saat statement ini dikemukakan, kita tidak kenal siapa Allah, tapi kita mengimani bahwa Dialah pencipta segala sesuatu itu tadi. Maka kita harus ambil kebenaran Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang tunggal pencipta segala sesuatu. Saya, Anda, tanam-tanaman adalah segala sesuatu. Maka saya, kebenarannya ini sebagai kesimpulan, maka saya, Anda, tanam-tanaman adalah ciptaan daripada Allah. Maka Anda melihat di sini hadirnya Allah itu pada kesimpulannya. Argumentasi Allah pencipta segala sesuatu itu yang dinamakan pendapat rasional itu tadi. Kaidah yang bersifatnya umum kita imanin. Tapi kalau hanya ini argumentasi diimanin, maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan Allah itu masuk akal. Tapi begitu diturunkan, saya, Anda, tanaman, binatang, air adalah segala sesuatu, maka saya, tanaman, air, binatang, dan sebagainya adalah ciptaan Allah. Maka Allah menjadi wujud. Bisa diikutin ini tadi. Ini namanya kebenaran deduktif, kebenaran rasional dengan menggunakan deduktif. Yang pertama tadi adalah kebenaran namanya empiris yang menggunakan metode induktif. Mudah-mudahan Anda paham. Di ayat itu yang kedua, Dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Masih di dalam ayat yang sama. Itu menjadi sebuah argumentasi. Dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Kita yakinin, kita imani, itu sebagai argumentasi yang rasional. Tapi rasional saja tidak ada bukti, maka itu hayalan. Bagaimana cara membuktikannya itu tadi? Allah pemelihara segala sesuatu. Maka alam raya segala seisinya ini termasuk saya. Dan binatang dan tumbuh-tumbuhan itu tadi adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tadi. Maka saya, alam raya seisinya binatang itu dipelihara oleh Dia, yaitu Allah. Kesimpulannya, dengan demikian saya dan Anda itu dalam pemeliharaannya. Maka Allahnya menjadi hadir, menjadi dohir, yaitu dalam bentuk pemeliharaan terhadap diri kita ini tadi. Begini caranya berpikir deduktif. Sehingga Anda tidak akan bisa lepas daripada
ketentuan yang mengikat dari pencipta kita itu sendiri, yaitu ada unsur pemeliharaan terhadap diri kita. Sehingga timbullah pertanyaan, bagaimana Allah memeliharanya? Nah, itu lain lagi teknologinya. Tadi deduktifnya sudah ada kesimpulan. Cara memelihara Allah itu dengan berbagai macam software atau perangkat lunak yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Dan disinilah munculnya konsep-konsep Al-Quran yang harus Anda operasikan sehingga menjadi berwujud secara empiris, menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, misalnya yang paling dikenal oleh umat Islam itu aqimis sholah, yaitu kita disuruh sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Di situ statementnya itu, sesungguhnya sholat itu adalah sebuah konsepsi untuk mencegah manusia daripada perbuatan fasik dan mungkar. Itu konsepsi Allah. Itu argumentasi. Saya sholat, Anda sholat, si fulan sholat, maka kesimpulannya saya, Anda, si fulan terhindar daripada perbuatan fasik dan mungkar. Harusnya ke situ. Jadi kalau kemudian banyak juga umat Islam berbuat fasik dan mungkar, bukan pada sholatnya, bukan pada argumentasi ilahiyatnya itu, akan tetapi pada pelaksanaannya sholatnya itu yang tidak betul-betul khusyuk, tidak betul-betul diresapi, tidak betul-betul dijiwai, sehingga tidak berbuah apa yang dinamakan pencegahan terhadap fasik dan mungkar itu. Di sana caranya, sehingga terwujud pemeliharaan. Dengan demikian salat itu pada dasarnya untuk memelihara diri kita, bukan untuk mencari pahala, atau salat itu bukan untuk menyembah Allah yang kebanyakan orang mengatakan sembahlah Allah dengan salat. Salah. Tapi sholat itu adalah sebuah alat pemeliharaan Allah kepada manusia yang akalnya sehat, yang mempercayai kehidupan akhirat itu tadi, dan sholatnya betul-betul dilakukan dengan khusyuk. Dan pemberian Allah kepada kita agar supaya Allah itu menjadi masuk akal, apa saja itu? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah agar supaya di antara kita berkasih sayang. Selama kasih sayang itu, apa itu suami istri atau orang tua ke anak, anak pada orang tua, apa dengan sesama dan sebagainya tadi, maka wujud Allah akan menyertai menjadi Anda, karena Allah itu zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Anda telah mengimplementasikan, menjabarkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Nampak jelas, rasional pada diri Anda, yaitu dalam bentuk sangat kasih dan sayang dengan sesama. Yang berikutnya, Allah mewujudkan dirinya di dalam firman-Nya, dalam perkataannya, dalam kitab sucinya. Hal ini disampaikan oleh Allah melalui surat An-Nisa, surat keempat ayat 174. Wahai manusia, siapapun, selama Anda ini manusia, dengarkan ini kata-kata Allah. Sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Allah. Kebenarannya sudah sampai kepada kamu. Ini bukan konsep lagi, tapi bukti kebenarannya kepada kamu. Dan telah kami turunkan
kepada kamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi statement ini tadi, kata Allah, sesungguhnya telah aku turunkan kebenaran kepada manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Itu argumentasi Tuhan di dalam ayat itu tadi. Saya mengimani Al-Quranul Karim dan saya melaksanakan konsep-konsep Al-Quranul Karim, serta saya memelihara isinya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kesimpulannya Allah beserta Anda akan memberikan petunjuk, cahaya yang akan membimbing Anda di atas jalan kebenaran. Tidak peduli badai, tsunami, petir menyambar di kanan kiri, selama Anda hidup di atas cahaya ilahi, insya Allah, maka seluruh kesulitan hidup itu justru menjadi pelajaran untuk Anda untuk mencari pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya, maka Anda akan bisa keluar dari kegelapan hidup itu kepada cahaya yang terang benaran seperti itu. Inilah fungsi daripada Quran. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini tadi, sekarang Anda bisa menerima bahwa Allah itu masuk akal, rasional. Hanya kita saja mau melatih akal rasional kita itu untuk melakukan penggalian-penggalian kebenaran yang tersembunyi, yang dohir, dan yang dohir atau tidak. Itu masalah Anda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.